Part kedua tanpa settingan, kita pulang kemalaman lagi. Ini udah jam 6.30, kondisinya seperti ini. Jadi kita masih jauh dari tempat pulang sebenarnya. Jadi kenapa bisa pulang kemalaman? Jadi kita tadi sempat nyasar. Jadi ada pelanggan baru yang harus kita anterin, lokasinya itu di sana. Cuman karena di sini landscape-nya itu sabana, teman-teman. Jadi banyak jalur jalanan itu bercabang-cabang, belah-belah. Jadi saya juga ini lagi nyari jalan buat sampai ke jalanan utama buat menuju arah pulang. Dan ini adalah video yang benar-benar kayaknya kita bakal melewati area hutan tambang emas pegunungan dalam kondisi malam. Oke, baik teman-teman, kita jalan aja sekarang karena saya belum menemukan jalan utama yang menuju pedesaan. Jadi karena kita masih di area pertengahan dalam tambang, jadi harus cepat-cepat buru-buru buat keluar cari jalan utama. Karena kalau semakin gelap, kita semakin sulit buat nyari jalan utama nantinya. Nah, yang kita lalui sekarang ini bekas galian-galian ya. Kiri kanan itu galian tambang. Dan tanahnya pun ya seperti ini. Banyak ngarai-ngarai, bekas aliran air, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, sepertinya kita sudah dekat di jalanan utama. Karena tadi saya juga sempat nanya sih sama pelanggan baru yang kita anterin galon tadi itu, buat nunjukin jalan terdekat, dan dia cuma nunjukin arah lurus. Ya saya pakai feeling aja tadi, walaupun jalannya banyak yang bercabang karena kontur tanah dan landscape di sini tuh banyak jalur-jalur bekas ban motor yang membentuk jalanan baru. Ya untungnya kita bisa tepat gitu buat menemukan jalan utama, dan kita sekarang sudah berada di jalanan utama buat pulang. Dan kemungkinan estimasi waktu yang akan kita tempuh itu 30 menit atau mungkin hampir 1 jam ya. Jadi ini jalanan yang kita lalui, ini jalanan yang sering saya lewati ketika mengantar air minum ke warung atau pondok Mama Hengki. Jadi dia tepatnya tuh tempat pondok dia itu, Mama Hengki itu ada di kaki gunung atau kaki perbukitan. Namanya kalau nggak salah itu Gunung Lipan. Nah teman-teman, begini kondisinya malam hari atau maghrib di area tambang. Jadi kalau di video sebelumnya kita itu masuk node malamnya itu sudah mau sampai ke pemukiman atau pedesaan. Sekarang dari mode malamnya itu kita memang masih ada di area tambang atau masih jauh dari pemukiman. Jadi saya tadi nggak ada rencana mau buat video sih, tapi karena memang situasi dan kondisinya
emang bener-bener tanpa settingan itu kemalaman karena nyariin pondok atau tempat buat ngantar air minum tadi itu, dan sempat nyasar beberapa kali muter-muter ya, jadinya kemalaman. Karena seperti yang sering saya katakan teman-teman, saya itu naik ke lokasi tambang ya itu pagi dan sore hari. Jadi saya tadi itu berangkat jam 4 sore. Jam 4 sore tuh tiba sekitar setengah 5 lah. Karena tadi areanya nggak terlalu jauh. Dan gitu, hampir 1 jam tadi. 1 jam lebih nyari-nyari area, diteleponin orangnya, sempat nyambung sih. Karena mungkin sinyal di sini ya nggak terlalu bagus. Atau mungkin tadi orangnya itu lagi kerja ya. Jadi ketika menemukan pondoknya itu, tadi saya langsung drop aja air minum. Ada 3 galon, foto dan kirim buktinya WA ke orangnya. Jadi mungkin timeline-nya nanti di antaran selanjutnya teman-teman. Nah, ini sekarang kita ada di jalan bergelombang, dan beruntungnya ini kita bukan dalam kondisi habis hujan ya. Ini kalau dalam kondisi habis hujan dan modenya mode malam gini, wah pasti bakal sulit banget untuk saya pribadi melalui tempat ini. Ada orang di depan. Kayaknya biasanya kalau kayak gitu teman-teman, mereka itu dari ya, jadi biasanya teman-teman kalau orang yang berpapasan gitu berarti mereka itu biasanya dari bawah, istilahnya itu dari pemukiman, dari pedesaan. Mungkin mereka belanja apa, beli apa, atau bahkan lagi jual emas hasil mendulang atau hasil mereka kerja. Jadi mereka itu jual kadang 1 gram, 2 gram, atau mungkin kurang dari 1 gram pun masih bisa dilayani. Jadi yang membeli emas itu banyak banget di bawah, di pemukiman itu, di pedesaan itu, buat menampung hasil kerja mereka. Jadi sistemnya cash and carry, masih bawa, ditimbang, diuji kadarnya dan segala macam lah, membuktikan asli atau palsunya seperti itu, baru transaksi terjadi. Jadi harga emas yang mereka jual itu bervariasi ya teman-teman. Untuk rate harganya itu sebetulnya mengikuti harga acuan emas yang update setiap hari sih. Jadi kayak sistem dolar aja, harga emas kan juga selalu update setiap hari berdasarkan harga emas dunia. Nah teman-teman, inilah kondisinya area tambang di malam hari. Dan beruntungnya juga kita pakai motor itu lampunya masih stabil ya. Kadang itu pernah
pernah bawa motor itu turun ke lokasi itu, lampunya nggak main, lampunya nggak nyala. Tapi ya preventifnya ya memang nggak pernah berani sih buat pulang itu sampai malam atau sebelum maghrib itu harus sudah berada di bawah di pemukiman. Nah tadi teman-teman kalau lihat ada orang yang lewat yang searah jalur kita itu, biasanya mereka itu entah itu mungkin beli makanan, nasi bungkus, beli rokok, pasti ada satu orang yang jadi kurirnya gitu loh di dalam kelompok penambang rakyat gitu. Satu orang itu biasanya yang jadi kurkes lah istilahnya, yang buat beli-beli barang, yang bolak-balik dari atas ke bawah ke perbukitan, ke area tambang emas. Ya tugasnya seperti itu. Beli minum pun bisa jadi, bahkan beli minuman keras, beli makanan, cemilan, ataupun mungkin stok persediaan mereka habis, ya harus benar-benar turun ke bawah mau jam berapapun dan kapanpun, kecuali mungkin hujan ya. Kalau hujan kayaknya mereka nggak akan berani. Di belakang kita ada orang, kita kasih lewat dulu. Aduh, kita masuk ke dalam lubang bekas ban, dalam banget lagi. Aduh, wow, wah, ini ternyata kesulitannya teman-teman kalau pulang malam. Jadi yang kelihatan itu emang bagian yang kesorot sama lampu motor depan aja. Jadi ketika slip di ban belakang itu udah nggak ketahuan, gelap. Nah, suasananya seperti ini teman-teman. Area hutan tambang. Jadi untungnya lagi saya bikin versi motovlog ini emang udah sengaja sih setting tripod ini di depan, jadi nggak dicopot-copot. Sengaja nggak dicopot-copot ya, biar kalau dadakan gitu mau ngambil gambar ya tinggal naruh cam aja di depan. Tadi itu ada orang berhenti berdiri megang helm, kayak dia lagi nungguin temennya. Biasanya kalau orang kayak gitu tuh pendulang. Saya pendulang yang memakai wajan buat mencari emas. Ini kalau lampunya dimatiin kayak gini masih kelihatan sih ya. Tapi kalau kita sudah masuk area hutan itu nggak bakal kelihatan itu kalau lampu dimatiin. Nanti coba kita coba ya. Ini kita mau nurunin dulu turunan waterboom yang banyak ngarainya.
Ini jadi bekas aliran air hujan sampai sebegitu dalam ya. Makanya kalau ban motor sampai slip ke dalam ngarai kayak gitu tuh, wah, itu berat banget tuh buat harus ngangkat motor tuh, harus dibantuin sama orang. Akan sulit dilakukan kalau sendirian. Nah, kita udah memasuki area hutan ini, yang hutan tertutup pepohonan. Tapi tetap aja sih masih dibelah sama jalanan. Jadi di jalanan utama itu memang udah nggak ada pepohonan yang menutupi kiri kanannya. Wah, ini sih benar-benar gelap ya. Mari kita coba. Binatang terbang-terbang ini masuk ke dalam mulut. Jadi ada kayak serangga-serangga kecil gitu loh. Jadi serangga yang suka hinggap di rumput-rumput, ilalang-ilalang gitu. Itu masuk ke dalam mulut. Kayaknya dia responnya cahaya ya, karena cahaya motor. Jadi mereka terbangnya ke arah lampu motor semua ini. Jadi kayak laron nih sifat serangga ini. Wah, ada motor lagi depan. Jadi ada motor, motornya itu bawa mesin jet istilahnya. Itu buat ngolah tanah, itu mendulang yang diisep pakai pipa dan lumpur. Bahan bakarnya itu bensin. Nah, di video sebelumnya yang kita pulang malam itu, malamnya itu malam pas maghrib itu di area sini nih, yang kita ketemu sapi. Oh ya teman-teman, saya keinget dulu itu pernah ada momen sekitar 3 minggu yang lalu kalau nggak salah, apa 2 minggu yang lalu. Jadi itu saya ke arah pasar. Kita ketemu sapi lagi teman-teman, dan mereka melihat kita. Saya lanjut, jadi saya ke arah pasar yang ke arah jalan protokol gitu, sekitar 8 km dari tempat saya tinggal. Nah, arah pulang itu saya ketemu ular piton, ular sawah yang melintas di jalanan. Tapi momennya itu yang kelihatan tuh pas mungkin setengah ekornya doang, setengah buntutnya. Itu pas banget tuh di tengah jalan buntutnya itu. Dan itu lumayan besar sih menurut saya, besar banget sih ya, kurang lebih segede betis lah itu. Nah, untungnya ya nggak keinjek gitu ekornya tuh ya, karena takut mau balik lagi. Jadi saya tancap gas aja.
dan nggak mau menutup kemungkinan kalau area seperti ini kita pulangnya malam, memang akan banyak reptil di area hutan atau tambang seperti ini, karena kiri kanan pohon dan lain sebagainya. Jadi kalau kayak sapi kayak gitu ya tadi ya, temen-temen pasti mikir ya, kayak ada anak sapi gitu, itu nggak takut apa diterkam sama ular piton atau ular sawah gitu? Ya mungkin preventifnya yang punya juga udah tahu sih kondisinya, belum pernah ada kejadian seperti itu mungkin ya. Dan kalaupun mau diterkam, ular piton itu kan karakteristiknya dia jalannya lambat ya, melatanya lambat, dan respon dari sapi itu emang cepet sih. Ya kemungkinan kecil sih kemungkinannya buat diterkam sama ular piton. Kita tunggu orang dulu, soalnya ini jalanan satu arah, maksudnya satu motor doang yang bisa lalu. Ada satu lagi, kita agak maju ke depan lagi aja, karena ini masih bisa dilalui dua nih kalau di area sini. Nah kecuali di bawah situ tuh, kita kasih lewat dulu mereka. Wah ini pas banget, gelap banget ini. Ini udah pure benar-benar malam nih. Mereka tuh kayaknya pada mau pulang kan ke pondoknya masing-masing. Depan ini kubangan tuh, kita lewat kanannya aja. Ini selalu ada jalan baru ini, jadi di wilayah tambang emas itu teman-teman akan selalu ada jalan baru tercipta yang dibuat oleh pemotor-pemotor yang melalui jalan ini. Jadi siapa duluan aja yang kreatif udah bikin jalan baru. Masalahnya jalan utama itu seringkali itu pasti berlumpur karena tekanan tanahnya pasti menurun, banyak yang lalui nih kayak di depan sini nih. Pasti selalu ada genangan kalau habis hujan. Makanya kalau mau lihat jalan baru tercipta itu tunggu sampai hujan deras, hujan panjang. Itu kalau hujan satu harian gitu pasti banyak jalan baru tercipta. Wah, kita masuk di area hutan teman-teman. Atas bawah kiri kanan ini pohon semua nih. Tapi untungnya area hutan ini adalah exit kita menuju pemukiman ya. Jadi nggak perlu terlalu takut-takut banget sih. Karena yang buat saya takut sebenarnya itu ketemu babi hutan. Karena babi hutan itu tidak bisa ditebak. Ini kiri kita, ini jurang nih teman-teman. Jadi sangat hati-hati. Nah ini dia memang resikonya kalau pulang malam sampai jurang. Di sebelah kiri pun itu kan nggak ke center sama lampu ya, jadi nggak kelihatan. Makanya feeling itu harus main di sini.
Kalau belum pernah masuk di area tambang sini dan pulang malam dan lampu minim, aduh itu sih berbahaya banget sih itu, full dangerous, karena banyak banget dia jurang-jurang kiri kanan bekas galian tambang. Dan kita udah mau sampai ke jalan protokol utama tambang. Ada mogok. Bukan mogok, ternyata dia itu bawa berigen, nggak tahu isi solar, nggak tahu isi bensin sama gas. Jadi ya seperti itu teman-teman, mereka tuh kalau kehabisan gas, kehabisan bensin gitu, atau itu bensin sebenarnya buat, kalau itu bensin ya isinya itu buat bahan bakar mesin jet dia yang dipakai buat mendulang emas. Mungkin dia sudah bawa di malam hari, di maghrib gini, agar besok tuh pagi-pagi banget langsung bisa kerja tanpa harus turun ke bawah lagi. Nih. Bahkan di area yang udah mau masuk di pemukiman warga pun suasananya seperti ini teman-teman, masih gelap. Sebenarnya listrik udah masuk sih, cuman lampu jalannya yang nggak ada.